Hakan Calhanoglu semakin dekat dengan pintu keluar Inter. Seperti dilaporkan La Repubblica, Galatasaray telah menyiapkan tawaran menggiurkan berupa kontrak senilai total 30 juta euro dalam 3 tahun untuk gelandang asal Turki tersebut. Tawaran ini bisa menggoda Calhanoglu untuk kembali ke tanah kelahirannya, apalagi dalam konteks perombakan parsial skuad Inter yang kini sedang direncanakan. Jika Calhanoglu benar-benar hengkang, Presiden Inter Giuseppe Marotta sudah memiliki sosok pengganti dalam pandangannya, Nicolo Rovella, gelandang muda milik Lazio dan juga anggota tim nasional Italia. Rovella dinilai sebagai profil yang paling mirip secara gaya bermain dan kemampuan dalam mengatur ritme permainan. Namun, misi mendatangkan Rovella bukan perkara mudah. Presiden Lazio, Claudio Lotito, telah berjanji kepada pelatih Maurizio Sarri untuk mempertahankan sang gelandang. Ditambah lagi, Rovella memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro, angka yang dianggap terlalu tinggi oleh pihak Inter dan sulit dipenuhi tanpa penjualan besar terlebih dahulu. Dengan masa depan Calhanoglu yang masih belum jelas dan harga pengganti yang melambung, Inter kini berada dalam dilema antara mempertahankan kestabilan lini tengah atau melakukan manuver besar di bursa transfer. Petar Sućik memulai petualangannya bersama Inter Milan dengan langkah cepat dan meyakinkan. Setelah tampil impresif dalam 2 pertandingan bersama timnas Kroasia pada bulan Juni, sang gelandang langsung bergabung dengan skuad Nerazzurri dan terbang ke Los Angeles pada Rabu untuk mengikuti persiapan jelang Piala Dunia antar klub. Menurut Tuttosport, manajemen Inter sangat yakin bahwa mereka telah mengamankan calon pemain inti masa depan. Sućik, yang baru berusia 20 tahun, dinilai memiliki potensi besar untuk mengikuti jejak 2 legenda Kroasia di Inter, Mateo Kovacic dan Marcelo Brozovic. Meski sempat mengalami cedera parah, ia tetap mampu mencetak 4 gol dan 2 assist dalam 8 laga terakhir bersama Dinamo Zagreb di Liga Kroasia. Di tanah kelahirannya, Sućik sudah dijuluki sebagai penerus Luka Modric. Ia adalah gelandang serba bisa yang mampu mengatur serangan, menyaring permainan di lini tengah, dan menciptakan peluang dari belakang. Fleksibilitasnya membuatnya dapat bermain sebagai mezzala, gelandang bertahan, maupun trequartista dalam skema 3-4-2-1. Di Inter, Sućik diproyeksikan sebagai suksesor Henrikh Mkhitaryan, dan bisa langsung mulai berbagi peran dengannya, bahkan sejak laga-laga awal di Piala Dunia antar klub. Dengan kombinasi teknik, visi permainan, dan determinasi tinggi, Sućik siap membuktikan bahwa ia bukan sekadar prospek, melainkan pilar masa depan Nerazzurri. Maurizio Sarri ingin memperkuat lini tengah Lazio dengan menggait Giovanni Fabian. Seperti diberitakan Corriere dello Sport hari ini, gelandang muda berusia 22 tahun yang kini bermain untuk Bologna menjadi target utama Sarri karena kecocokannya dengan filosofi permainan pelatih asal Italia tersebut, yang selalu mengutamakan bakat lokal. Fabian merupakan produk Akademi Inter Milan, dan klub lamanya itu masih memegang hak pembelian kembali senilai 12 juta euro yang hanya bisa diaktifkan pada bulan Juli. Di sisi lain, Bologna tak akan melepasnya dengan mudah dan hanya akan mempertimbangkan penjualan besar guna melindungi proyek pelatih mereka, Vincenzo Italiano. Saat ini, segala negosiasi tertunda hingga usainya Euro U21, di mana Fabian tampil sebagai salah satu pilar penting timnas Italia. Lazio sebenarnya sudah mencoba mendatangkannya sejak Januari lalu, namun Direktur Olahraga Bologna, Giovanni Sartori, menolak mentah-mentah. Kini, meski waktu telah berlalu, nama Fabian tetap berada dalam radar klub ibu kota itu. Sarri percaya bahwa pemain lokal lebih cepat beradaptasi dibandingkan pemain asing, dan Fabian dinilai punya semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi andalan di lini tengah Biancoceleste. Baru saja mendarat di Amerika Serikat, pelatih baru Inter, Christian Chivu, langsung menegaskan tekad timnya untuk tampil maksimal di Piala Dunia antar klub. Ini adalah kompetisi yang spesial dan kami ingin menghormatinya sebaik mungkin, ujar Chivu setibanya di Bandara Los Angeles. Namun, tantangan besar menanti. Bagi banyak pemain Inter, laga perdana melawan Monterrey akan menjadi pertandingan ke-60 musim ini, bukti nyata dari musim yang panjang dan melelahkan. Inter telah memainkan 38 laga di Serie A, 15 di Liga Champions, 4 di Coppa Italia, dan 2 di Supercoppa Italiana. Hanya Real Madrid, 62 laga, yang bermain lebih banyak di antara klub-klub Eropa peserta turnamen ini, sementara PSG mencatat 58 pertandingan. Dengan hanya final Coppa Italia yang terlewat akibat kekalahan dari Milan di semifinal, Lautaro dan kawan-kawan kembali mengejar target kelima musim ini, yaitu trofi Piala Dunia antar klub.
Ini bukan hanya kesempatan untuk bangkit setelah kekalahan menyakitkan di final Liga Champions, tetapi juga menjadi momen krusial bagi Cifu dalam uji pertamanya sebagai pelatih utama, sebagai fondasi menuju musim 2025-2026. Seperti dicatat oleh Corriere dello Sport, faktor mental akan sangat menentukan. Inter harus menunjukkan bahwa mereka telah move on dari luka kekalahan di Munich dan siap menghadapi babak baru dengan semangat juang yang segar. Inter Milan tengah bersiap menghadapi tantangan besar di Amerika Serikat, tempat digelarnya Piala Dunia antar klub. Menjelang debut turnamen tersebut, Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti, menyampaikan optimisme tinggi meskipun tim baru saja mengalami pergantian pelatih, dengan Christian Cifu menggantikan Simone Inzaghi. Ini adalah kesempatan besar, kata Zanetti kepada The Sports. Saya harap kami bisa tampil baik meskipun ada pergantian di bangku pelatih. Kini kami punya Christian, yang saya kenal baik. Kami ingin menjalani turnamen ini dengan cara yang tepat. Ini akan menjadi ujian besar bagi semua pihak. Target kami adalah bersaing, lolos dari fase grup, dan perlahan melangkah hingga final. Sebagai klub, kami selalu menargetkan pencapaian tertinggi. Marco Materazzi memberikan dukungannya terhadap keputusan Inter menunjuk Christian Cifu sebagai pelatih baru, menggantikan Simone Inzaghi. Dalam wawancara dengan Sky Sport, mantan bek tangguh Nerazzurri itu menyebut Cifu sebagai sosok yang tepat untuk memimpin tim. Cifu menjalani profesi ini dengan penuh semangat dan kemampuan. Ia pernah merasakan ruang ganti hebat seperti saat meraih treble bersama Inter, jadi ia tahu benar arti menjadi seorang Interista. Menurut Materazzi, Cifu datang dengan pengalaman yang pas. Ia memang terlambat memulai petualangannya di Parma, tetapi di sana ia menunjukkan nilainya dengan menyelamatkan tim. Kini, ia punya peluang besar untuk meraih sesuatu yang penting, baik bagi karirnya maupun bagi Inter. Valencia menunjukkan niat untuk memperpanjang kontrak bek tengah mereka, Christian Mosquera, yang saat ini terikat hingga tahun 2026. Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara klub dan agen sang pemain, Sergio Barilla. Mosquera sendiri masuk dalam daftar incaran Inter Milan untuk musim depan. Menurut laporan Radio Esport Valencia, pembicaraan awal telah dilakukan dalam pertemuan langsung antara agen dan Direktur Olahraga Valencia, Miguel Angel Corona. Usai pertemuan tersebut, Barilla menyampaikan kepada media Apundi Sports bahwa pihaknya akan melanjutkan diskusi dalam beberapa hari ke depan. Kami akan saling menghubungi lagi beberapa hari ke depan. Soal tawaran, Mosquera sangat senang di Valencia, dan saat ini ia fokus bersama tim nasionalnya. Apakah klausul jadi masalah? Kita tunggu saja, ujarnya. Meski tengah berada di Amerika Serikat untuk mengikuti Piala Dunia antar klub, Inter Milan tetap aktif di bursa transfer demi menyegarkan skuad asuhan Christian Cifu. Fokus utama manajemen saat ini adalah merampungkan kesepakatan dengan Parma untuk mendatangkan penyerang muda Prancis, Angeoan Bonni. Bonni merupakan pemain yang diinginkan langsung oleh Cifu, yang pernah melatihnya saat menangani Parma. Menurut laporan La Repubblica, sang pemain sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Inter dan kini tinggal menunggu kata sepakat antara kedua klub. Penyerang berusia 21 tahun itu juga sempat diminati Napoli, namun Inter berada di posisi terdepan dan ingin segera menyelesaikan transfer ini sesegera mungkin. Meski menjalani musim yang jauh dari kata mengesankan bersama Inter, Mehdi Taremi tetap dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or versi Iran. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil jajak pendapat yang melibatkan sekitar 600 tokoh sepak bola Iran, termasuk pemain, pelatih, analis, dan jurnalis olahraga. Dalam acara penganugerahan yang digelar di Teheran, Taremi berhasil mengungguli nama-nama seperti Sardar Azmoun, Amir Hossein Zadeh, Mehdi Gayedi, dan Mehdi Torabi. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh rekannya di timnas Iran, Saed Ezzatollahi. Juventus secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak pelatih Igor Tudor hingga 30 Juni 2027, dengan opsi perpanjangan 1 tahun tambahan hingga 2028. Pelatih asal Kroasia ini sebelumnya ditunjuk pada bulan Maret lalu untuk menggantikan Thiago Motta, dengan misi membawa Bianconeri lolos ke Liga Champions. Tudor akan memimpin tim utama Juventus mulai dari ajang Piala Dunia antar klub mendatang, menandai era baru bagi klub yang berharap pada stabilitas dan kesuksesan di bawah arahannya.